Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan diberi kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada hari ini. Yang terhormat, Ibu Dr. Retna Septianti, SE, MSI, AKT, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keberlanjutan, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi dan kajian kami yang berjudul The Sustainability Reporting Process. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa memberikan insight dan menjadi bahan diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum memulai pembahasan materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan susunan anggota kelompok kami. Saya Fatihani Cantika sebagai ketua kelompok bersama rekan-rekan saya yang membersamai dalam mengerjakan presentasi ini sebagai berikut. Oke, next. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu Sustainability Report atau laporan keberlanjutan. Jadi, secara sederhana, Sustainability Report adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan untuk menyampaikan kinerja mereka dalam 3 aspek utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Laporan ini biasanya diterbitkan secara berkala, misalnya setiap tahun, menjadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat atas kebijakan serta aktivitas yang mereka lakukan. Menariknya, awalnya Sustainability Report ini bukanlah suatu kewajiban, tapi karena tuntutan transparansi publik yang makin tinggi. Lalu, sekarang laporan ini menjadi sangat penting, bahkan di beberapa negara atau sektor sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajib ada. Laporan keberlanjutan pertama kali muncul sekitar tahun 1980-an, dimulai oleh perusahaan kimia yang saat itu sedang menghadapi krisis citra akibat dampak lingkungan dari operasional mereka. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next slide. Oke, pada slide ini kita akan membahas mengenai komponen laporan berkelanjutan. Jadi setiap organisasi, baik tingkat menengah maupun besar, memiliki pendekatan yang berbeda dalam membuat laporan keberlanjutan. Ada yang memilih laporan standar dengan sertifikasi, ada juga yang membuatnya dengan format bebas. Namun apapun bentuknya, ada beberapa komponen penting yang perlu dimasukkan ke dalam laporan. Lalu ada 8 komponen. Yang pertama yaitu dari pernyataan CEO berisi visi dan alasan dibalik penyusunan laporan keberlanjutan. Yang kedua ada struktur tata kelola dan model bisnis yang menjelaskan bagaimana perusahaan dikelola dan di strategi bisnis yang dijalankan. Dan yang ketiga ada konteks keberlanjutan untuk memaparkan posisi perusahaan dalam isu keberlanjutan secara lebih luas. Yang keempat ada analisis SWOT untuk menyoroti kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kelima ada identifikasi pemangku kepentingan untuk mengenali pihak-pihak yang berkepentingan dan isu-isu yang menjadi perhatian mereka. Yang keenam ada analisis materialis untuk menentukan informasi dan topik apa saja yang paling relevan untuk dilaporkan. Ketujuh, ada tinjauan kinerja untuk memberikan evaluasi kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu ada cerita dan gambar yang memaparkan berbagai informasi tentang strategi keberlanjutan secara lebih menarik dan juga inspiratif, sehingga bisa memotivasi para karyawan dan stakeholder lainnya. Next slide. Oke, jadi pada slide ini kita masuk ke fungsi pelaporan berkelanjutan. Jadi laporan ini memiliki beberapa manfaat penting baik untuk perusahaan maupun pihak eksternal, yaitu yang pertama untuk menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan. Dengan adanya laporan ini, perusahaan dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder. Yang kedua, memenuhi harapan karyawan. Jadi laporan berkelanjutan membantu menjawab ekspektasi karyawan dan mendorong terciptanya loyalitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada meningkatnya akses terhadap modal. Jadi penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang secara konsisten melaporkan kinerjanya dalam aspek berkelanjutan cenderung lebih menarik bagi investor dan lembaga keuangan. Dan yang keempat, yaitu mendorong efisiensi dan pengurangan limbah. Proses penyusunan laporan ini membuat perusahaan lebih fokus pada efisiensi operasional dan dampak lingkungannya.
Jadi dengan demikian perusahaan terdorong untuk mengelola sumber daya secara lebih efektif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk pada prinsip-prinsip pelaporan berkelanjutan. Nah, prinsip-prinsip untuk menentukan konten laporan ada 4, yakni yang pertama, pemangku kepentingan. Dalam prinsip ini, organisasi harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya dan menjelaskan bagaimana organisasi telah menggapai harapan dan kepentingan wajar dari mereka. Pemangku kepentingan dapat mencakup mereka yang berinvestasi di organisasi tersebut atau mereka yang memiliki hubungan dalam bentuk lain dengan organisasi. Yang kedua, konteks berkelanjutan. Dalam prinsip ini, laporan harus menyajikan kinerja organisasi dalam konteks berkelanjutan yang lebih luas. Informasi mengenai kinerja harus disertakan sesuai dengan konteks. Kemudian yang tiga, materialitas. Dalam prinsip ini, sebuah laporan harus mencakup dua aspek. Aspek yang pertama adalah sebuah laporan harus mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan bagi organisasi. Sedangkan aspek yang kedua adalah laporan harus secara substansial memengaruhi penilaian dan keputusan pemangku. Yang keempat, yakni kelengkapan. Dalam prinsip ini, laporan harus menyertakan cakupan topik material dan batasannya yang cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan. Dan untuk memungkinkan para pemangku kepentingan menilai kinerja pelaporan dalam periode pelaporan. Oke, next. Selanjutnya yakni penyajian pelaporan berkelanjutan. Proses penyajian sustainability reporting dilakukan melalui 5 mekanisme. Yang pertama yaitu penyusunan kebijakan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan membuat kebijakan yang berkaitan dengan sustainability development, kemudian mempublikasikan kebijakan tersebut beserta dampaknya. Yang kedua, tekanan pada rantai pemasok. Harapan masyarakat pada perusahaan untuk memberikan produk dan jasa yang ramah lingkungan juga memberikan tekanan pada perusahaan untuk menetapkan standar kinerja dan sustainability reporting kepada para pemasok dan mata rantainya. Yang ketiga yaitu keterlibatan stakeholders. Kemudian yang keempat, voluntary codes. Dalam mekanisme ini, masyarakat meminta perusahaan untuk mengembangkan aspek-aspek kinerja sustainability dan meminta perusahaan untuk membuat laporan pelaksanaan sustainability. Dan yang terakhir ada rating dan benchmarking. Pajak dan subsidi, izin-izin yang dapat diperdagangkan, serta kewajiban dan larangan. Sustainability report dapat diterbitkan secara terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan bahas pengungkapan pelaporan berkelanjutan. Pengungkapan informasi sosial perusahaan yang bersifat sukarela atau voluntary disclosure adalah pengungkapan sustainability report, di mana masih belum ada peraturan yang mewajibkan pengungkapan sustainability report di Indonesia ini. Hal ini tentu berbeda dari negara-negara yang ada di Eropa, di mana praktik pengungkapan sustainability report telah diwajibkan untuk semua sektor perusahaan. Sebagian besar untuk pengungkapan sustainability report perusahaan diungkapkan melalui website perusahaan. Dengan media ini, siapa saja dapat mengakses sehingga mereka mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab yang telah dilakukan perusahaan. Berdasarkan pengamatan, sustainability report mengandung naratif teks, video, foto, tabel, dan grafik yang memuat penjelasan mengenai pelaksanaan sustainability report. Next slide. Manfaat pelaporan berkelanjutan. Yang pertama kita akan bahas pada pihak internal terlebih dahulu.
Untuk yang pertama yaitu peningkatan pemahaman tentang risiko dan peluang. Kedua, untuk menekankan keterkaitan antara kinerja keuangan dan non-keuangan. Ketiga, untuk mempengaruhi strategi dan kebijakan manajemen jangka panjang dan juga rencana bisnis. Keempat, yaitu untuk memperlancar proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi. Sebagai tolak ukur dan penilaian kinerja keberlanjutan sehubungan dengan hukum, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela. Yang kelima yaitu untuk menghindari terlibat dalam kegagalan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang dipublikasikan. Dan terakhir yaitu untuk membandingkan kinerja secara internal antara organisasi dan sektor. Selanjutnya kita akan bahas manfaat laporan berkelanjutan terhadap pihak eksternal. Yang pertama yaitu untuk mengurangi dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang negatif. Kedua, untuk meningkatkan reputasi dan loyalitas merek. Ketiga, yaitu untuk memungkinkan pemangku kepentingan eksternal untuk memahami nilai sebenarnya organisasi, serta aset berwujud dan tak berwujud. Yang terakhir, yaitu untuk menunjukkan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ekspektasi tentang pembangunan berkelanjutan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, dari materi yang sudah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa Sustainability Report adalah laporan yang memuat informasi kinerja keuangan sekaligus non-keuangan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Laporan ini menjadi instrumen penting bagi perusahaan dalam menunjukkan transparansi, akuntabilitas, serta komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Melalui Sustainability Report, perusahaan dapat menjaga reputasi, meningkatkan kepercayaan stakeholder, memenuhi harapan karyawan, hingga memperoleh akses modal yang lebih baik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.